Nah, teman-teman, kita balik lagi nih. Kita bakal ngebahas soal dari PR pertemuan 4. Nah, kita lihat dulu nih ya. Dari soalnya, Abi dan Umi itu pasangan suami istri. Mereka memiliki perjanjian tertulis pemisahan harta. Berarti dari statusnya kita tahu itu merupakan PH karena pemisahan harta dan ada perjanjian tertulisnya. Terus, Abi itu pegawai tetap, Umi itu supervisor pajak. Terus mereka tinggal bersama ibu Abi yang sudah tak berpenghasilan dan dua ponakan yang mereka biayai sekolah di SMP. Berarti status PTKP-nya itu KI1. Kenapa KI1? Karena kan mereka kawin. Terus untuk tanggungan itu cuma satu doang. Kenapa? Karena ibu Abi itu udah nggak berpenghasilan. Kalau udah nggak berpenghasilan dan merupakan saudara atau semenda itu bisa menjadi tanggungan. Tetapi untuk ponakan udah kan nggak termasuk saudara atau semenda ya, maka itu nggak bisa jadi tanggungannya gitu. Terus ada rincian penghasilan Abi dan Umi dan tahun 2019 ada penghasilan yaitu honorarium, keuntungan dari penjualan saham, hibah, beasiswa. Terus ada juga Abi dan Umi masing-masing membayar zakat. Nah, kita langsung jawab aja soalnya. Untuk nomor 1, kita kategorikan aja nih. Untuk bukan objek pajak yaitu 3 dan 4 karena merupakan hibah dari orang tua dan beasiswa. Untuk nomor 2 yang final karena statusnya PH itu kita hanya memasukkan di nomor 2 aja yaitu untuk yang penjualan saham di bursa efek. Nah, kita masuk ke perhitungan PPH kurang lebih bayar. Ini untuk status PH ya. Nah, untuk status PH atau MT untuk penghasilan netonya, untuk penghasilannya itu digabung. Jadi nanti untuk PPH-nya, PPH terutangnya nanti dihitung secara proporsional dari gabungannya. Ini Abi, Umi, dan gabungannya berapa? Untuk Abi sendiri, kita lihat nih penghasilan brutonya itu sebesar 520.325.800 dikurang 8.500 kan penghasilan bruto ya. Nah, ditambah honorariumnya karena honorarium merupakan penambahan dari penghasilan neto sebesar 2 juta. Untuk Umi sendiri, kita lihat nih 419.822.100 dikurang 8.200. Kita lihat apakah ada pengurang atau menambah, ternyata nggak ada. Jadi udah segini aja. Dan gabungannya sebesar 925 juta. Karena ada zakat, berarti menjadi pengurang zakat dong. Pengurang penghasilan neto. Zakatnya itu sebesar untuk Abi sendiri 3.300.000 dan Umi sebesar 2.200.000. Nah, nanti dapat penghasilan neto setelah zakat. Kita kurangin, dapat untuk penghasilan neto setelah zakatnya sebesar ini. Lalu PTKP-nya tadi kita sudah tahu yaitu KI1. Dijelasin juga untuk tanggungannya itu karena ibunya udah nggak berpenghasilan dan ponakannya tidak termasuk dalam kategori tanggungan. Nah, sebesar 117 juta. Lalu penghasilan kena pajak itu sebesar segini. Dan PPH terutangnya itu kita hitung
5%, 15%, 25%, dan 30%. 5% itu sampai dengan 50 juta. Nah, 15% itu kan 50 sampai 2,5. Berarti nanti kita hitungnya hanya 200 juta. Nah, 25% itu kan 2,5 sampai 500. Nah, kita hitungnya 2,5. Untuk 30% sendiri itu sisanya karena kan di atas 500 juta. Nah, di sini kita hitung kumulatifnya ya, biar lebih gampang. Di sini kita kaliin sampai ke sini. Nah, ini kita kurang dulu nih. Kita kurangin supaya dapat kumulatifnya berapa? Sampai segini. Nah, yang 30% ini karena lebihnya dari 500 itu 302, berarti kita dapat, langsung kita kaliin aja ke 30% sisanya yang di sini gitu. Terus kita sum deh, kita jumlahin dapat sebesar 185,404,370. Nah, kenapa perhitungannya begini? Perhitungannya karena kita udah belajar sebelumnya ya. Jadi kan untuk 5% itu 0 sampai dengan 50 juta itu sebesar 5%. 15% 50 sampai 2,5. 25% 2,5 sampai 500 dan 30% di atas 500 juta. Nah, untuk perhitungannya itu kita nggak kaliin ke yang paling tingginya, tetapi kita kurangin dulu nih. Jadi 5% dikali 50 juta. Nah, untuk 15% karena kan batas maksimum itu 2,5. Nah, karena kita udah ngitung 50 juta, berarti kita ngurangin 50 juta dong. Berarti kita ngeliat 200 juta. Nah, karena 25% tertingginya 500 juta, karena kita udah ngitung 50 sama 200 juta, berarti kita kurangin 250 juta. Sehingga nanti dikalinya itu hanya 2,5. Dan untuk 30% di atas 500 juta, tinggal kita kaliin yang sisanya 802,947,900 dikurang 500 juta. Dapatnya 302,947,900 dikali 30%. Sehingga begitulah cara penghitungannya. Lalu kita masukin nih, proporsi PPH terutangnya berapa? Nah, untuk proporsi PPH terutangnya, kita pakai PH neto setelah zakatnya. Jadi, penghasilan neto setelah zakat dibagi gabungan dikali PPH terutang. Sama juga kayak UMI. Sehingga dapatnya 103,156,675 untuk ABI dan 82,727,695 untuk UMI. Nah, karena ada tambahan kredit pajaknya, yaitu PPh pasal 21 terutang, yaitu pegawai tetap, dan juga ada PPh lainnya dari ABI yaitu honorarium, dipotong PPh sebesar 2,5. Nah, kita perlu hitung tuh. PPh pasal 21 pegawai tetap, karena kan si ABI ini pegawai tetap ya, terus si UMI itu supervisor pajak. Jadi itu kan sebesar 82,206 2,5 dan UMI 59,405,500. Terus PPh pasal 21 lainnya itu honorarium dari ABI itu sebesar 2,5. Sedangkan UMI kan nggak ada ya. Nah, sehingga total kredit pajaknya tinggal kita tambahin. Dan PPh kurang lebih bayarnya itu sebesar segini. Berarti kita dapat simpulin untuk ABI dan UMI ini itu PPh-nya kurang bayar. Karena kan PPh terutangnya itu lebih dari kredit pajaknya gitu.
Lalu nomor 4, jika Abi dan Umi berstatus kewajiban perpajakan suami istri kakak, hitunglah kembali angka 1 dan 3 di atas. Kita kategoriin lagi nih, nomor 1 bukan objek pajak, itu masih sama 3 dan 4. Nah nomor 2 ini yang beda. Nomor 2 ini yang final itu kan tetap nomor 2 tetap, tetapi kalau kita dulu 2 dan yang penghasilan si Umi, karena menurut yang PPh final, istri dari satu pemberi kerja yang berstatus berstatus suami istrinya itu kakak, maka dikenakan PPh final dan penghasilan Umi. Beda dengan yang statusnya PH atau MT. PH atau MT ini digabungin, makanya dihitungnya secara proporsional. Nah, untuk penghitungannya bagaimana? Kita langsung copy aja. Nah, ini kan masih sama nih PH neto setelah zakatnya. PTKP-nya, untuk PTKP ininya sendiri, kita langsung, ini I-nya nggak dipakai. Jadi langsung K saja, K1 sebesar 63 juta. Gitu. Karena kan Uminya itu dari satu pemberi kerja karena final gitu. Jadi PPh kena pajaknya sebesar 447,52,800. Nah, buat utang yang ada, PPh proporsional nggak ada maksudnya, terus buat utangnya itu tinggal kita kaliin lagi ke di atas ini. Tinggal kita hitung lagi deh. Ini kita kurangin sama yang 20 juta sampai ke bawah. Dan kita dapat ternyata di yang 25% ini minus. Sehingga kita ngakaliin 2,5 nih. Jadi kita langsung kaliin aja 197,525,800 gitu. Sehingga dapat hasilnya 81,881,4,5 untuk PPh terutang sendiri gitu. Nah, kredit pajaknya juga masih sama sebesar segini. Nanti kita kurangin sama total kredit pajaknya berapa? Dapat 574,800, berarti kurang bayar. Berarti lebih bayar. Nah, untuk yang kelima sendiri, apakah mereka bisa menggunakan SPT 170 SS? Nah, kalau dilihat di PPT tadi, kita tahu kalau untuk SPT 170 sendiri itu dianjurkan untuk menggunakan SPT dan untuk kategorinya itu kurang dari 60 juta untuk penghasilan bruto selama setahunnya. Sedangkan penghasilan bruto Abi dan Umi itu 500 juta, yang berarti lebih dari 60 juta kan. Berarti lebih baik menggunakan SPT 1770S gitu. Karena kan mereka berdua ini kan karyawan dan diharuskan atau diwajibkan menggunakan SPT 170 SS. Untuk bisa atau enggaknya menurutku sih nggak bisa ya, karena udah lebih dari penghasilan brutonya udah lebih dari 60 juta dan ya karyawan juga gitu. Mungkin ini sampai sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila ada kekurangan, ada salah dalam penuturan atau pengucapan kata, dan semoga apa yang saya ajarkan atau apa yang saya bahas kali ini untuk kalian semua itu dapat bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Dan semoga kalian juga bisa menambah ilmunya dan mengajarkan ke teman-teman kalian juga. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.